Justru lebih dahsyat ya? Saya khawatir ya, karena mereka pada melihat perlawanan umat, terutama ulama itu yang semakin keras tidak kunjung mereda, Ya. walaupun dilakukan penangkapan, walaupun dilakukan stigma negatif, teroris, radikal, segala macam, mereka tidak kunjung kendor. Mereka akhirnya sampai pada posisi lu atau gua, to be or to be, lu apa gua, karena lu bener-bener ganggu gua nih. Nah sekarang mereka diuntungkan dengan kekuasaan, dengan sumber daya, sumber dana segala macam, mereka diuntungkan. Dan pada titik ini kalau kita ibarat kita main bola tuh posisi langsung 100-0. Kita ngejarnya, tapi karena orang Islam, ulama khususnya yakin bahwa Allah maha segalanya, nah 100-0 itu dengan gampang Allah balik. Insya Allah. Jadi kalau ngomong prediksi ini kayak penerawangan, ngeramal, padahal itu barang gaib kan, barang yang kita belum tahu. Cuman kita bisa memperkirakan berdasarkan pattern ya, pola-pola yang sudah ada, kebijakan selama setahun ini, atau bahkan mundur lagi kita bisa lihat polanya. Jadi kalau fokus tentang bagaimana masa depan, tanda kutip masa depan kriminalisasi ulama kita terhadap oleh rezim kita, saya tidak ingin berburuk sangka, tapi sepertinya masih akan terus berlangsung. Sepertinya. Kenapa? Karena sekarang ini gini loh. Kita tahu bahwa kekuatan hegemoni kekuasaan dan sumber daya alam kita itu oleh kalangan mereka, ya kan? Dan baik asing maupun asing. Dan kekuatan yang menjadi bumper penahan mereka, melawan mereka adalah sebetulnya ada dua, TNI dan umat Islam. Betul. Tapi dengan peta TNI sekarang, saya segala hormat, mohon maaf ya, dengan kasatnya, dengan panglimanya, saya masih ingin berharap sebetulnya, ingin berharap ke TNI, karena biar bagaimanapun TNI ini kekuatan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Cuman dengan seperti yang sekarang, ya udahlah, kita serahkan pada Allah dan bagaimana Allah mengatur hati mereka para petinggi TNI. Nah, yang kedua umat Islam. Umat Islam ini sejarahnya memang selalu di depan dalam membela kebenaran, keadilan, mempertahankan negara, kemerdekaan segala macamnya. Nah, disinilah ketemu titiknya tadi. Kenapa saya katakan bahwa tampaknya tahun-tahun ke depan 2022 khususnya kriminalisasi ulama itu masih akan berlangsung. Karena para oligarki yang di belakang semua kekacauan ini, yang dengan uangnya nyaris tak terbatas itu mereka membayar semuanya, membayar jaksa, polisi, tentara, hakim, pengacara, media, wartawan, pejabat, bahkan sampai presiden semua dibayarnya. Yang menjadi watchdog-nya ini, yang rajin mengkritisi itu ya ulama, umat Islam ulama itu kan sebetulnya pewaris Nabi. Mereka sadar bahwa mereka punya peran penting dalam menjaga akidah umat. Nah untuk itulah mereka terus bunyi, mereka terus berisik. Nah ini sesuai perintah sang oligarki tadi, lo tangkap si Anu, karena mereka mengganggu kepentingan kita. Kurang lebih kayak seperti itu kayaknya. Jadi kesimpulannya tidak jauh berbeda lah, gitu, pada tahun mendatang. Saya khawatir lebih dahsyat lagi. Justru lebih dahsyat ya. Saya khawatir ya, karena mereka pada melihat perlawanan umat, terutama ulama itu yang semakin keras tidak kunjung mereda, walaupun dilakukan penangkapan, walaupun dilakukan stigma negatif, teroris, radikal, segala macam, mereka tidak kunjung kendor. Mereka akhirnya sampai pada posisi lu atau gua, to be or to be, lu apa gua, karena lu bener-bener ganggu gua nih. Nah sekarang mereka diuntungkan dengan kekuasaan, dengan sumber daya, sumber dana segala macam, mereka diuntungkan. Dan pada titik ini kalau kita ibarat kita main bola tuh posisi langsung 100-0. Kita ngejarnya, tapi karena orang Islam, ulama khususnya yakin bahwa Allah maha segalanya, nah 100-0 itu dengan gampang Allah balik. Insya Allah. Ada perbaikan atau mungkin justru lebih parah keadaannya? Ini yang kita bikin prihatin sebetulnya, bahwa di pemerintahan ini kan banyak rektor ekonomi ya, bahkan profesor guru besar ekonomi. Tapi kenapa begitu mereka bergabung, mereka ikut-ikut, pinjam istilahnya Rocky Gerung, ikut-ikutan dungu gitu loh.
Matematika mereka yang betul-betul basic tuh bisa hilang. Kalau kita ngomong 6.750 triliun utang kita sekarang, Ya. itu dengan bunga yang seperti sekarang, Ya. itu mau dicicil berapapun nggak akan ketutup. Ya. Karena untuk jangankan bayar cicilan, untuk membayar bunga utangnya saja, Ya. yang tahun 2021 kemarin 370 triliun, 300. bunganya aja, Ya. itu kita ngutang. Ya. Ya. Untuk 2022 bayar APBN itu bayar bunga utang 405 triliun. Mas, Nambah 35 triliun. itu dari ngutang juga ya? Ngutang lagi. Jadi nggak ketemu itu. Ya. Nah, yang saya nggak ngerti kenapa orang-orang pintar di sana itu kok bisa yes ketika Sri Mulyani mengatakan APBN kita prudent, Ya. APBN kita kelola dengan hati-hati, selektif, Ya. produktif. Itu kan bullshit semuanya. Ya. Ya. Gitu loh. Dan kalau dulu penjajah datang dengan senjata, dengan meriam, kan sekarang mereka datang dengan pinjaman, dengan Betul. utang. Ya. Debt trap ya. Mereka udah masuk debt trap, Ya. udah. Ngeri. Ya. Baik, mungkin terakhir pertanyaan. Yang kira-kira umat ini harus ngapain gitu. Ini kan penting karena jelas ini kan satu hal yang memang umat harus melakukan sesuatu kan untuk menghindarkan atau menyelesaikan berbagai persoalan ini. Iya, kalau solusi sih teman-teman di HTL jauh lebih paham lah ya, bahwa solusi yang terbaik tentu saja syariat Allah yang dikemas dalam khilafah gitu ya. Ya. Oke, itu dulu deh ya. Baik, ya. Terima kasih banyak. Makasih Ustaz ya. Ya, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Forum Komunikasi Ulama Ahlussunnah wal Jamaah Jabodetabek menolak kenaikan harga BBM. Sehubungan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax, maka kami atas nama Forum Komunikasi Ulama Ahlussunnah wal Jamaah Jabodetabek menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menolak kenaikan harga BBM, karena menaikkan harga BBM adalah kebijakan zalim yang hanya akan menambah beban rakyat yang sudah sangat berat. Kebijakan ini juga akan menimbulkan efek domino bagi rakyat, seperti naiknya harga barang-barang, khususnya sembako, meningkatkan angka pengangguran akibat PHK, dan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. 2. Menuntut pemerintah melakukan penghematan pada anggaran belanja negara dengan menghentikan proyek-proyek yang tidak berfaedah dan belum mendesak, bukan dengan menaikkan harga BBM yang akan berpengaruh langsung pada ekonomi rakyat kecil. 3. Menuntut pemerintah untuk menghentikan penerapan ideologi kapitalisme dan liberalisme, karena ideologi ini telah menjadikan pengurusan hajat hidup rakyat termasuk di dalamnya masalah BBM diserahkan kepada swasta, bahkan asing, melalui mekanisme pasar bebas. 4. Mengajak kepada seluruh komponen masyarakat, khususnya ulama, sebagai warasatul anbiya wal mursalin, agar menjadikan Islam kafah sebagai solusi semua permasalahan bangsa dan umat ini, serta mengajak semua komponen masyarakat dan ulama untuk memperjuangkan dan menegakkan Islam secara kafah. Demikian pernyataan sikap ini dibuat. Jakarta, 11 September 2022, Forum Komunikasi Ulama Aswaja Jabodetabek. Takbir.